Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, bertemu lagi dengan Ibu Farida dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya dibantu oleh temanmu Ando Zamhariro Royan, kelas 12 MIPA 3, yang akan menyampaikan materi kebahasaan tentang penulisan imbuhan di dalam bahasa Indonesia. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu afiksasi dan jenis afik. Nah, bagaimana penulisan imbuhan yang benar di dalam bahasa Indonesia? Ikuti dan simak baik-baik penjelasan dari Ando Zamhariro Royan berikut. Halo teman-teman, terima kasih telah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang peleburan kata SP dan imbuhan asing. Kata asal yang dimulai dengan konsonan tajam K, T, SP jika diberi awalan me harus luluh atau melebur. Contoh, kail, tari, sapu, dan pukul memiliki konsonan tajam K, T, SP sehingga harus luluh menjadi mengail, menari, menyapu, dan memukul. Perlu kalian ketahui, terdapat 4 bunyi masal dalam peleburan konsonan tajam K, T, SP, yaitu ada ang, eng, am, dan en. Bunyi masal ini sebagai pengganti konsonan tajam K, T, SP seperti pada contoh. Perlu kalian ketahui, jika konsonan tajamnya rangkap dan mendapat imbuhan me, maka penulisannya tetap. Contoh, kata asal kritik memiliki konsonan tajam rangkap yaitu K dan R dan mendapat imbuhan me menjadi mengkritik. Untuk hal ini, peletakan bunyi masal berada tepat di depan konsonan tajam. Imbuhan asing adalah imbuhan yang berasal dari luar bahasa Indonesia. Apa saja sih contohnya? Ada maha, pra, pasca, sub, antar, tuna, pramu, dan masih banyak lagi. Dalam penulisannya tidak jauh beda dengan penulisan imbuhan yang telah kita pelajari sebelumnya. Misal imbuhan asing maha, karya dan kuasa bila diberi imbuhan maha akan menjadi mahar karya dan maha kuasa. Catatan, penulisan maha dan kata asal harus ditulis serangkai, tidak boleh dipisah kecuali tulisan maha esa. Nah, terus bagaimana penulisan maha pencipta dan maha pengasih? Apakah perlu disambung atau tidak? Ya, nanti akan saya bahas, oleh karena itu jangan skip videonya. Contoh imbuhan asing lainnya adalah tuna rungu. Tuna bermakna tidak memiliki, rungu memiliki makna pendengaran, jadi tuna rungu berarti tuli. Dan contoh lainnya sebagai berikut. Imbuhan asing pramu bermakna pelayan atau pembantu. Contohnya pramusaji yang berarti pelayan restoran, pramuniaga yang berarti pelayan toko, dan seterusnya. Catatan penting untuk kalian yaitu cara penulisan imbuhan. Pertama, semua imbuhan tulisannya harus serangkai dan tidak boleh dipisah. Misal, dipertanggungjawabkan yang memiliki kata asal tanggung dan jawab serta imbuhan di, per, dan kan. Sesuai aturan pertama yaitu semua imbuhan tulisannya harus serangkai, maka penulisan dipertanggungjawabkan tidak boleh ada yang dipisah dan harus disambung. Bagaimana penulisan di PHK dan ke-76? Apabila kalian menemukan sebuah singkatan atau angka, maka cara penulisan imbuhannya harus diberi tanda hubung, dan ini hanya berlaku untuk imbuhan awalan atau prefiks. 2. Penulisan imbuhan asing dengan kata asal juga ditulis serangkai. Contoh imbuhan asing maha dengan kata asal kuasa, maka penulisan maha kuasa disambung tanpa diberi spasi. 3. Imbuhan asing dengan kata jadian, maka penulisannya harus dipisah. Seperti maha pengasih dan maha pencipta. Kita tahu bahwa tulisan pengasih memiliki imbuhan pe. Sudah memiliki imbuhan masih saja dikasih imbuhan asing, maka penulisannya harus dipisah menjadi maha spasi pengasih. 4. Penulisan imbuhan me dengan konsonan tajam KTSP harus luluh. Kita telah mempelajari aturan nomor 4 di menit sebelumnya. Rangkuman. Kalian telah mempelajari jenis-jenis imbuhan yaitu ada prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan imbuhan gabungan. Dan kita telah mempelajari morfem
satuan bahasa terkecil yang tidak bisa dipisah lagi. Agar kalian lebih paham, misalkan saja begini. Kata pukul. Pukul ini sudah termasuk satu morfem bebas. Apabila kita pisah menjadi pu dan kul, maka tidak akan bermakna dan hanya menjadi suku kata saja. Begitu pula imbuhan, misal me. Imbuhan ini sudah termasuk morfem terikat, dan apabila kita pisah menjadi dua, maka akan menjadi dua huruf yang tidak bermakna dan tidak termasuk imbuhan lagi. Peleburan kata SP. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, jika sebuah kata asal memiliki konsonan tajam KT SP, kemudian diberi imbuhan awalan me, maka harus luluh, kecuali konsonan tajam rangkap. Terakhir, imbuhan asing, yaitu imbuhan yang berasal dari luar bahasa Indonesia. Cara penulisannya harus serangkai, tidak boleh dipisah, kecuali imbuhan asing yang bertemu dengan kata jadian harus dipisah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya Andezam Hari Roroyan kelas 12 IPA 3 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan tentang penulisan imbuhan yang benar dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, silakan ikuti pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.